Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan saling meneguhkan. Pada hari ini, kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, dalam sabda-sabda bahagia yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mau menyampaikan kabar sukacita kepada kita semua, kepada Anda dan saya. Sukacita yang datang dari Allah. Dan Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa sukacita itu bukan hanya terjadi terus-menerus setiap hari, tapi sukacita itu juga bisa dijumpai di balik setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, peristiwa-peristiwa yang kita renungkan, baik dalam penderitaan maupun dalam kegembiraan, mengajak kita untuk tetap setia kepada Allah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, jangan pernah lupa untuk Tuhan. Semiskin-miskinnya kita, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita diingatkan melalui sabda hari ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mengikuti Tuhan akan ada banyak tantangan, termasuk ada duka cita. Tapi percayalah janji Tuhan hari ini, bahwa kita akan dihibur. Mungkin kita tidak disukai oleh orang lain, tapi percaya, kita akan mendapatkan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Seberat apapun duka citamu, temukanlah kebangkitan. Temukan mutiara di balik duka cita yang kau alami. Karena di balik salib pasti ada kebangkitan.
Di balik penderitaan, pasti ada kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut, bukan keras, bukan kasar, bukan penggosip, bukan pencemooh, tapi hati yang lemah lembut. Hati yang bisa mengampuni, mengasihi, sekalipun tidak dikasihi, sekalipun tidak dihargai. Berbahagialah kita. Kemudian dikatakan lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari, kita harus terus haus dan lapar akan kebenaran. Karena kebenaran itu membawa damai dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Kita belajar dari kemurahan hati Allah untuk terus berbagi dalam kehidupan kita, untuk terus mengampuni, untuk terus memahami. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita mampu melihat Allah dalam setiap perjalanan pengalaman hidup kita masing-masing. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Bawa damai. Jangan sampai kehadiran kita membawa perpecahan. Bawa damai dalam keluargamu, dalam masyarakat. Agar berkat dari Tuhan boleh dirasakan oleh semua orang. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita terus menegakkan kebenaran. Sekalipun ketika berbicara kebenaran itu, kita tidak disukai oleh orang lain. Tapi kebenaran harus terus menjadi kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga sabda bahagia pada hari ini membantu Anda dan saya untuk terus semangat dalam tugas perutusan kita, sekalipun ada badai, ada godaan, ada tantangan. Kita mau melayani Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk mujizat kehidupan detik ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang bergumul, apapun bentuk pergumulan hidup mereka. Dampingi mereka Tuhan. Berikanlah mereka rahmat kesabaran dan keyakinan iman yang teguh, bahwa saat ini Engkau sedang berjalan dan mendampingi mereka. Engkau Allah yang tidak melupakan mereka. Tuhan, berikan mereka harapan. Bantulah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat keluar dari pergumulan persoalan hidup mereka masing-masing. Jauhkan mereka dari keputusasaan yang berkepanjangan. Berikan mereka kesabaran. Biarlah mereka mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.